Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian semua bisa bertemu dengan Ibu untuk melanjutkan pelajaran IPA di kelas 7 yang kalian saat ini adalah murid baru, sehingga kita di SMP, kalau sebelumnya kalian di SD belajar tematik, kita sekarang di SD, di SMP kita ketemu dengan pelajaran IPA. Dan di bab pertama untuk kelas 7 kita akan membahas terkait dengan bab tentang besaran dan pengukuran. Kalian pernah mengukur badan kalian? Siapa yang sudah pernah mengukur badan, tinggi badannya, atau mengukur berat badannya? Pakai alat apa kalian? Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan besaran dan pengukuran. Sebelumnya, Ibu nanti akan menjelaskan terkait dengan apa itu besaran, pembagian besaran ada berapa macam, dan juga nanti alat-alat untuk mengukur apa-apa yang sudah kalian kenal sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu menerangkan terkait dengan apa itu besaran. Jadi besaran adalah, kalian bisa membacanya, adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Makanya tadi yang Ibu bilang, kalian pernah mengukur tinggi badan, kalian pernah mengukur berat badan. Nah, sebenarnya bukan berat badan yang kita ukur, tapi kita mengukur massa badan kita dengan alat yang kalian kenal mungkin dengan namanya timbangan. Nah, alat itu sebenarnya punya nama. Sehingga di sini ketika kalian bisa mengukur sesuatu dengan menggunakan alat ukur, maka di sanalah besaran atau yang kita ukur itu yang disebut dengan besaran. Kemudian besaran ada berapa macam? Kalau tadi di peta konsep yang pertama, besaran itu ada berapa macam? Tadi ada 2. Ya benar, ada 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sehingga pengertian dari besaran pokok itu adalah besaran yang kita bisa langsung mengukur dengan menggunakan alat ukurnya. Misalnya ada yang punya penggaris sekarang, ada yang bawa. Nah, silakan dikeluarkan penggarisnya. Kalian bisa mengukur berapa panjang buku kalian, berapa lebar buku kalian. Nah, alat ukur penggaris itulah yang disebut sebagai alat ukur. Sementara panjang dan lebar yang kalian ukur itu yang disebut sebagai besaran. Itu salah satu contoh dari besaran pokok. Ada 7 macam besaran pokok, nanti kalian bisa kita pelajari lebih lanjut terkait dengan besaran pokok. Itu ada 7 macam, itu apa saja selain panjang, termasuk tadi kalau kalian mengukur massa badan kalian, itu nama alat ukurnya disebut sebagai neraca kamar mandi. Kemudian ada juga yang namanya besaran turunan. Sehingga apa itu besaran turunan? Kalau di sana kalian tadi sudah mengukur panjang buku kalian, lebar buku kalian. Nah, dengan kita mengetahui panjang dan lebar, kita nanti akan menghitung atau bisa menghitung luas. Nah, luas itulah yang disebut sebagai besaran turunan. Sehingga kalau panjang dan lebar kita menggunakan alat ukur dan itu disebut sebagai besaran pokok. Sementara dengan kita menghitung panjang dan lebar, kita nanti akan menemukan luas. Luas itu yang disebut sebagai besaran turunan. Jadi kalau besaran panjang dengan kita mengukur, kalau besaran turunan dengan kita menghitung. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka buku paket kalian, buka di situ jilid buku IPA halaman 37. Itu untuk latihan kalian di kelas. Kalau nanti ada pertanyaan yang perlu disampaikan atau ada sesuatu yang belum jelas, nanti kita bisa bahas bersama. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tahu dan bisa dipahami. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.